Hai Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 21. Kali ini kita mengambil ayat 18 sampai 20. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota Yerusalem, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Peristiwa Yesus mengutuk pohon ara sangat tidak lazim. Yesus yang biasa kesehariannya terlihat asik, bijaksana, santun, sabar, namun kali ini terlihat emosional. Ia marah karena ia tidak mendapatkan buah ara untuk mengisi perutnya yang lapar di dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Apakah tindakan Yesus itu dapat dibenarkan? Kita harus mengerti latar belakang dari ciri khas pohon ara ini ialah bahwa buahnya dan daunnya muncul bersama-sama. Dan kadang-kadang buahnya muncul lebih dulu daripada daunnya. Jadi sudah seharusnya pohon ara ini ketika mengeluarkan daun, dia juga menghasilkan buah. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara ini tidak dapat disalahkan. Sebab pohon ara itu kelihatan dengan daun yang rindang, lebat, tapi tidak berbuah. Melihat hal itu, Yesus berharap dirinya menemukan buah ara untuk dimakan. Namun yang ditemukan olehnya hanyalah kekecewaan. Sebab penampilan daunnya hijau yang lebat hanyalah tipuan belaka. Yesus coba mendekati pohon itu, artinya Yesus bukan hanya sekedar mendekati, tetapi Yesus secara meneliti, melihat, dan mencari buah ara. Jangankan buah ara, kuntum buah yang kecil pun tidak ada di pohon itu. Berarti pohon ara ini gagal menjadi tanaman yang produktif. Sebab tidak bermanfaat bagi orang lain. Jika demikian, apa gunanya lagi dipertahankan selain dikutuk? Murid-murid Yesus tercengang. Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tidak ada suatu penyebab yang jelas yang bisa membuat pohon ara itu layu seketika, kecuali sebuah serangan rahasia ribuan cacing menggerogoti akar dari pohon itu. Yang aneh, bukan saja daun-daun menjadi kering, tetapi batang pohon itu layu sekejap dan berubah menjadi sebatang tongkat kecil kering. Kutukan rohani seperti dalam kisah ini sangat menakutkan. Kutukan itu bekerja secara diam-diam tanpa terasa, dengan serangan api yang tidak tersembur, tapi tetap saja ampuh. Sungguh mengerikan. Pohon ara yang tidak berbuah sama dengan kehidupan bangsa Yahudi yang pada waktu itu tidak menghasilkan buah kehidupan. Mereka memiliki kebenaran Allah, tetapi hidup mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka kelihatan rohani, tapi kehidupan mereka penuh dengan kejahatan, kebebalan, kefasikan. Jika sudah demikian, apalah artinya selain daripada dimusnahkan? Tuhan mau untuk kita berbuah. Bukan cuma kelihatan tampak baik di depan, di luar, tapi kita boleh menghasilkan sesuatu dari dalam hidup kita. Nah, buah dalam perjanjian baru mengandung 4 hal. Yang pertama, buah bicara soal jiwa-jiwa. Sudahkah kita menghasilkan jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Karena kehendak Tuhan tidak ada seorang pun yang binasa. Yang kita perlakukan kalau belum ada di masa pandemi ini, satu orang yang kita bawa kepada Tuhan, mari doakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Masukkan dalam list doa-doa kita tiap hari. Karena apa yang kita doakan, itu yang akan Tuhan jawab. Kalau kita gak pernah mendoakan keluarga kita yang belum diselamatkan, teman kita yang belum diselamatkan, pegawai kita yang belum diselamatkan, pemimpin kita, bagaimana Tuhan mau menjamah mereka? Dan begitu kita mendoakan secara rutin, maka Tuhan akan menggerakkan hati kita untuk berbicara, menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan. Dan ketika kita menceritakan apa yang kita alami, bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan berkati kita, itu gak perlu pakai catatan, itu akan keluar dengan spontanitas. Dan ketika mereka menyaksikan kisah kehidupan kita nyata, bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, itu membuka mata mereka melihat Tuhan yang hidup dan membuat
Akhirnya orang itu dijamah. Saya dalam masa-masa pandemik ini bersyukur. Saya nggak tinggal diam untuk terus mendoakan jiwa-jiwa. Dan beberapa jiwa-jiwa diselamatkan dalam masa pandemik ini. Dan kemarin dalam bulan ini kami baru saja membaptis 20 orang. Luar biasa, 1 jiwa diselamatkan. Seisi surga bersuka cita. Yang kedua, buah dalam perjanjian baru mengandung arti perubahan hidup. Sudahkah ada perubahan-perubahan yang nyata dalam masa pandemik ini yang lebih baik? Sudahkah kasih kita bertambah-tambah? Atau justru kasih kita berkurang-kurang? Apakah kesabaran kita bertambah-tambah? Atau kesabaran kita berkurang-kurang? Apakah penguasaan diri kita bertambah-tambah? Atau penguasaan diri kita berkurang? Apakah damai sejahtera kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Damai sejahtera muncul dari melakukan kebenaran. Begitu ada kebenaran pasti ada damai sejahtera. Begitu tidak ada kebenaran pasti tidak ada damai sejahtera. Dalam waktu-waktu seperti ini, masa-masa yang sudah seperti ini, waktunya untuk kita melakukan kebenaran agar ada damai sejahtera. Ketika kita berbuah, ada perubahan hidup. Inilah yang membuat Tuhan akhirnya bisa terus menjaga hidup kita. Dan tidak ada serangan kutuk yang menyerang rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita, kesehatan kita. Yang ketiga, buah dalam perjanjian baru mengandung arti menjadi berkat. Karena setiap pohon yang berbuah, yang lain nikmati. Tidak ada pohon apel makan buahnya sendiri. Tidak ada pohon kelapa makan buah sendiri. Setiap pohon yang berbuah, yang nikmati yang lain. Tuhan mau kita berbuah. Sehingga hidup kita orang bisa mengecap indahnya Tuhan. Manisnya hidup ini. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang hidup, yang memperhatikan mereka di tengah-tengah kesulitan. Hidup ini bukan bicara tentang diri kita sendiri. Tapi hidup ini bicara bagaimana untuk kita jadi selalu berkat. Jadi goal kekristenan itu bukan diberkati. Goal kekristenan jadi berkat. Goal kekristenan bukan menjadi sempurna, tapi goal kekristenan menyempurnakan yang lain. Goal kekristenan itu bukan cuma sekedar sukses, tapi goal kekristenan mensukseskan orang lain. Goal kekristenan bukan sekedar sehat. Goal kekristenan menyehatkan orang lain. Jadi jangan bangga kalau Anda sehat. Banggalah kalau Anda bisa menyehatkan orang lain. Jangan bangga kalau Anda kenyang. Banggalah kalau Anda bisa mengenyangkan orang lain. Jangan bangga kalau Anda punya pendidikan yang tinggi. Banggalah kalau Anda bisa memberikan pendidikan buat orang lain. Jangan bangga kalau Anda punya lapangan pekerjaan. Banggalah kalau Anda bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena memang Tuhan mau untuk kita berbuah sehingga lewat hidup kita banyak orang-orang yang susah jadi tidak susah, orang yang sakit tidak sakit lagi, orang yang kekurangan jadi berkelimpahan. Yang keempat, buah dan perjanjian baru mengandung arti produktif. Arti produktif itu artinya kita bisa membuat yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus, yang tadinya berhutang jadi bebas dari hutang. Itu namanya produktif. Yang tadinya hidup kita sakit-sakitan jadi sehat. Yang tadinya kita ini kikir jadi murah. Itu produktif. Yang tadinya bahan baku jadi bahan jadi. Tahukah saudara bahwa bahan jadi lebih mahal daripada bahan baku? Harga jus jeruk jauh lebih mahal daripada harga jeruk. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Kenapa? Karena perlu ada proses. Kita perlu produktif agar membuat yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang dalam masa pandemi ini ketika kehilangan pekerjaan, kemudian mereka berjuang untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan bikin bisnis. Akhirnya hari ini survive. Akhirnya hari ini bertahan. Bahkan hari ini makin diberkati. Tapi juga ada teman-teman kami yang dimana dalam masa pandemi ini kehilangan pekerjaan. Tapi kemudian dia coba cari pekerjaan beberapa bulan lama yang gak dapat pekerjaan. Dan kemudian ada temannya coba bantu. Yaitu meminjamkan sepeda motor untuk dia bisa melakukan taksi online. Tapi dia malu melakukannya. Akhirnya hidup yang ngutang sana ngutang sini. Ngutang kartu kredit. Dan akhirnya dikejar-kejar penagih hutang. Inilah waktunya di mana kita harus semakin produktif di masa pandemik. Jangan biarkan pandemik ini membuat kita mundur. Tapi pakailah krisis ini mengambil manfaat untuk kita bisa menciptakan momentum dan menciptakan lompatan yang tinggi sehingga pandemik boleh ada, tapi rencana Tuhan tetap tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita pakai dalam masa-masa pandemik ini untuk kita berbuah, menghasilkan jiwa-jiwa, menjadi berkat buat orang lain. Bahkan juga kita bisa berubah hidup kita lebih baik lagi. Dan kita semakin produktif sehingga kita makin diberkati
dan kita boleh jadi berkat buat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ono tek tahan pengharapannya. Paling susah bagi saya tuh mungkin bahasa. Anak-anak di pedalaman itu kebanyakan mereka bisanya bahasa daerah. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.